Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bulan Rahmat Setiadi dalam podcast Haji Selagi Muda. Satu langkah lebih dekat menuju Arafah. Kali ini saya akan membahas mengenai jenis antrean haji yang ada di Indonesia. Nah, kali ini saya ditemani oleh Ustadz Jalul Januarisman. Ini beliau salah satu dai muda Rihal. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini kalau ngomong sorry. Iya. Kepotong ya. Iya. Maskernya kita lepas dulu. Oh iya. Saya tadi juga mau ngomong seperti itu ya. Jadi ini kan seperti ada halangan ketika saya itu harus bercakap dengan Ustadz Jalu itu ketika memakai masker itu seperti ada halangan. Sehingga saya tadi mau izin untuk melepas masker gitu. Ternyata Ustadz Jalu sudah duluan. Nah, ini mau izin ini kita lepas bersama-sama maskernya. Dan supaya tidak terbang, saya akan mengganjal masker saya dengan sebuah cingkir. Cingkir. Insya Allah tidak terbang. Yeah. Baik. Jadi di sini Ustadz, terima kasih atas kehadiran Ustadz Jalul Januarisman dalam podcast pada sore hari ini. Jadi insya Allah kita sore ini akan membahas mengenai jenis antrian haji yang ada di Indonesia. Ini harapan kita sih supaya apa? Supaya nanti masyarakat itu nggak tertipu gitu loh. Nggak tertipu, istilahnya kecelek pas waktu mau mendaftar haji. Seperti itu, karena kan fenomena penipuan, fenomena gagal berangkat ini kan sedang marak juga kan, Tat. Jadi mungkin kita bisa belajar sama-sama dengan Ustadz Jalu nanti mengenai jenis antrian haji di Indonesia. Jadi mungkin itu sih, Tat. Iya. Kok diam, Tat? Iya, jadi gini, sebenarnya di Indonesia itu jenis antrian haji itu ada berapa sih? Iya. Jadi pada dasarnya Mas Bulan dan juga teman-teman Sobat Rihal yang di luar sana, jadi semoga kita ini sambil diniatkan untuk mengedukasi diri ya. Mungkin nggak banyak juga yang tahu bahwasanya porsi haji di Indonesia itu bermacam-macam. Kalau kita bagi bisa jadi sekitar ada 2. Kalau secara porsi yang resmi ya, artinya adalah porsi yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi yang pertama itu adalah porsi haji reguler yang kita ketahui pendaftarannya ada di Kemenak dan lain sebagainya. Yang kedua adalah porsi haji ONH+, yaitu porsi haji yang di luar dari porsi haji Kemenak itu sendiri. Dan yang ketiga itu ada antrian haji yang namanya haji non kuota atau haji furoda. Jadi perbedaannya di antara ketiga antrian itu, kalau yang haji reguler itu antriannya memang panjang sekali ya. Di Jogja pun sampai 28-an tahun apa gimana seperti itu. Mas Bulan umurnya berapa? Saya umur 27. Mas Bulan umur 27. Siap. Ditambah 28. Daftar sekarang. Siap. Berangkat berarti umur 50 tahun. Iya, wes judulnya bukan haji lagi muda lagi, Tat. Haji selagi paruh baya. haji selagi sempat ya, karena kita nggak tahu setelah haji kita entah kemana. Iya, seperti itu. Makanya itu. Jadi itu tadi haji reguler. Kedua itu adalah haji ONH+ ya. ONH+ itu yang kita ketahui pendaftarannya dan juga servisnya, pelayanannya itu diakomodir oleh pihak swasta ya, dalam hal ini adalah biro-biro travel. Nah itu antriannya relatif lebih cepat, 7 tahun karena porsinya sendiri. Yang terakhir itu ada haji non kuota atau haji furoda, yang mana haji ini tidak menggunakan antrian pemerintah, jadi pakai antrian undangan dari Arab Saudi. Kayak gitu sih Mas. Itu 3 antrian itulah pokoknya seperti itu. Oke. Berarti kalau misalnya bisa dirangkum, itu sebenarnya tipe dari antrian haji di Indonesia sendiri itu ada 3 yang bisa jadi pilihan ya tadi. Iya, opsinya seperti itu. Jadi tadi Ustadz menyampaikan bahwasanya perbedaannya itu ada di penyelenggara, kemudian lama antrian, terus kemudian apa lagi kira-kira yang jadi perbedaan gitu. Ya perbedaan mendasar lah dari ketiga jenis antrian haji ini. Kira-kira apa ya, Tat? Kalau perbedaannya, jadi ini sebagian dari ya tadi ya saya ulangi lagi, sebagian dari edukasi. Perbedaannya dari ketiganya itu yang paling mencolok tentu pertama penyelenggara. Penyelenggara dari haji reguler itu adalah pemerintah.
maka dana yang kita setorkan ke Kemenak itu ya memang langsung dikelola oleh pemerintah atau dalam hal ini adalah Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh, Dirjen PHU. Dan untuk yang antrian yang kedua, yang antrian Haji Plus, ONH Plus itu dikelola oleh pihak swasta. Atau di sini adalah Biro Umroh yang mungkin Rihal atau Fresnel juga menyelenggarakan. Dan alhamdulillah nih saya dengar-dengar Fresnel kemarin PHK-nya keluar ya Mas ya. Alhamdulillah, ini bocoran sedikit ya tadi. Jadi nanti akan ada launching khusus. Launching khusus PHK. Mantap. Alhamdulillah. Jadi itu yang terkait untuk antrian haji ONH Plus itu yang mengelola adalah pihak swasta. Meskipun yang mengelola pihak swasta, namun pada dasarnya dana yang disetorkan ke pihak swasta dan seluruh pengelolaannya itu diawasi oleh regulasi, Mas. Jadi tetap ada regulasi yang mengawasi Kemenak dari Kemenak ini mengawasi biro-biro itu. Berarti tetap nggak bisa sembarangan yang pakai uang jamaah untuk keperluan-keperluan yang nggak bisa. Nirfaedah. Istilahnya nggak bisa sih, nggak bisa. Itu udah jelas banget karena konsekuensinya ketika biro itu melanggar peraturan-peraturan yang udah atau regulasi yang udah dicanangkan Kemenak, itu konsekuensinya sangat berat sekali. Izinnya dicabut, kemudian di blacklist dan lain sebagainya. Yang pasti itu akan menjadi akan menjadi titik suram titik hitam sebagai sebuah travel seperti itu. Itu yang pertama dari segi penyelenggara. Sedangkan untuk Furoda juga penyelenggaranya pihak swasta. Dan yang kedua adalah dari segi fasilitas, Mas. Dari segi fasilitas untuk reguler yang haji diselenggarakan oleh pemerintah itu memiliki fasilitas-fasilitas standar. Jadi kalau umpamanya di lapangan itu biasanya orang-orang haji dan umroh itu selalu memperhatikan jarak antara masjid ke hotel dan lain sebagainya. Nah ini bisa dibilang kalau umpamanya di haji reguler itu jarak antara Masjidil Haram kalau di Mekah ke hotel itu sekitar sampai 2 kiloan ada. Jadi memang lumayan jauh. Kalau misalnya dari kantor Jogja ke mana ini? Ke Tugu Jogja. Iya sekitar segitu. Jadi dari Mandala Krida ya, kalau di kantor Rihal ini kan Mandala Krida di Jalan Kemuning itu sampai ke sekitar sampai Tugu lah, Mas. Kuat, Mas. Bendino melaku kayak gitu kan. Tiap hari 5 kali. Ya 5 kali kan. Kecuali kalau kita nginep di masjid gitu. Dari segi fasilitas, kemudian juga kalau yang ONH itu fasilitasnya lebih ke VIP, Mas. Jadi hotelnya hotel bintang 5, pesawatnya pun juga pesawat yang khusus. Jadi keberangkatannya pun juga tidak melalui kloter-kloter sebagaimana yang di reguler. Jadi kita punya jadwal khusus, rundown khusus, timing khusus. Nanti tenda di Mekah di Mina, di Armina ya, Arafah dan Mina, Arafah, Musdalifah sama Mina itu kita khusus juga tendanya di untuk haji ONH Plus sendiri. Berbeda dengan haji reguler. Dan yang terakhir, yang perbedaan yang paling mencolok tentu adalah di biaya. Biayanya, Mas. Biayanya itu kalau yang di haji reguler itu pada dasarnya kedua jenis haji ini dan bahkan yang untuk Furoda ya, cuman Furoda ini memang haji unik. Jadi nanti kalau umpamanya teman-teman penasaran atau ada yang ingin bertanya-tanya tentang haji Furoda, nanti silakan langsung kontak saja teman-teman dari Fresnel ya, Mas Bulan. Nanti insya Allah akan dijelaskan bagaimana haji Furoda, karena haji Furoda ini yang nggak ada antriannya. Jadi kalau dapat visanya langsung berangkat kita. Cuman kalau nggak dapat visa ya berarti menunggu waktu yang ditentukan Allah. Ya berarti nggak tentu keluar dong, Tat? Ya nggak tentu keluar. Itu keunikannya yang saya bilang kenapa itu haji yang unik. Tapi tidak perlu khawatir ketika visa tidak keluar, uangnya kembali tetap kan seperti itu ya, Mas ya. Kemudian yang dari segi biaya untuk haji reguler ini biayanya itu tergolong lebih terjangkau daripada haji ONH Plus. Karena reguler ini dia biayanya sekitar kisaran 30 sampai 40-an juta. Itu kita bayarkan ke Kemenak. Jadi ketika kita mendaftar, kita mendapatkan porsi haji dengan membayarkan uang tersebut. Tapi kalau ONH Plus itu biayanya sekitar berkisar patokannya dolar ya, berkisar 11 sampai 12-an dolar. Jadi pada dasarnya, Mas, yang tadi lupa nggak saya jelaskan. Pada dasarnya biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH itu pada dasarnya itu dipatok oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Dirjen PHU.
Berarti Jadi memang ada regulasinya ya, jadi nggak sembarangan asal tembak aja berarti. nggak bisa. Jadi travel pun juga nggak bisa main-main, Mas. Oh, Itu yang harus diketahui oleh masyarakat kan seperti itu. Jadi kalau kita lihat kok travel kok bedanya haji reguler sama ONH plus kok beda jauh sekali ya, karena memang beda penyelenggara itu yang Beda pertama. penyelenggara, Dan yang kedua patokan harganya pun juga beda. patokan harganya. Dan Jadi, ini resmi ya tadi, maksudnya resmi. dikeluarkan dirjen terkait gitu. Oke. Jadi itu resmi. siap. Jadi kalau setahu saya, mungkin boleh nanti dikoreksi ya. Kalau setahu saya itu untuk ibadah haji reguler itu biaya yang disebarkan ke masyarakat itu sudah merupakan biaya yang fix. Jadi kalau setahun yang lalu atau tahun 2019 itu kalau nggak salah sekitar 2.800 dolaran. Ya sekitar 40-an juta dolar sampai atau iya 30 sampai 40 juta dolar lah seperti itu. Ala kulli hal itu setiap tahun akan diupdate. Jadi Kemenak nanti akan berkoordinasi ya dengan pihak-pihak terkait, stakeholder itu, DPR fraksi keberapa gitu saya juga lupa. Nanti ketika muncul harganya akan dipublish seperti itu. Kemudian untuk yang haji ONH ini untuk minimum atau untuk harga minimal dari haji ONH plus sendiri tahun 2020 itu di angka 8.500. Tahun 2020 8.500 dolar. 500 dolar itu harga minimum. Yang dimana harga minimum ini exclude perlengkapan yang diberikan travel, kemudian perlengkapan dan fasilitas. Kalau fasilitas itu sudah masuk di dalam 8.500 itu. Oke. 8.500 itu jadi udah kayak HPP ini dari Kemenak, dari Dirjen PHU itu 8.500 dolar. Jadi kita bisa pastikan teman-teman, kalau teman-teman ada penawaran haji ONH tapi dengan harga yang lebih rendah dari 8.500 patut dicurigai. Pertama seperti itu. Dan yang kedua kalau harganya terlalu jauh, perbedaannya terlalu mahalnya terlalu jauh ya, patokan minimal 8.500 dijualnya 15.500, kita harus pastikan juga dulu dapatnya apa aja. Jadi 8.500 itu exclude perlengkapan, exclude pelayanan sebelum keberangkatan dan setelah keberangkatan. Jadi semua tergantung ke biro umroh. Tapi biasanya biro biro haji itu memasarkannya di angka sekitar 11 sampai 12 ribuan dolar. Jadi itu sih. Tergantung seperti itu, Mas. Saya mau minum ya, Mas. Monggo, silakan diminum. Ya. Sembari Ustadz Jalu minum hidangan kita yang sederhana itu. Ini bukan saya mau tanya lagi. Monggo. Tadi disampaikan Ustadz Jalu bahwasanya haji reguler itu biayanya ada di kisaran 30 sampai 40, dan ketika haji plus itu tahun 2020 ya, Tat. Itu 8.500 patokannya. Nah, ini kok apa nih maksudnya? Biayanya kok bisa berbeda jauh ini yang menyebabkan perbedaan harga yang sangat signifikan ini apa ya? Mungkin bisa dijelaskan juga. Iya. Jadi memang mungkin teman-teman juga berpikir, oh timbang ONH plus daripada ONH plus mendingan saya daftar haji reguler aja, lebih murah. Perlu kita garis bawahi perbedaan-perbedaan yang mendasar yang menjadikan harga itu kok berbeda. Itu yang pertama tentu adalah karena penyelenggara yang berbeda. Kalau penyelenggaranya adalah Kemenak atau negara atau pemerintah, maka otomatis sebagaimana namanya juga ya, reguler dan sebagainya itu, maka juga fasilitas yang didapatkan itu juga fasilitas reguler, bukan fasilitas VIP. Itu juga jadi poin kedua sih, fasilitas. Yang pertama penyelenggara, yang kedua fasilitas. Jadi kalau fasilitas yang diterima oleh jamaah haji reguler itu ya kelasnya reguler. Paling mentok hotelnya bintang 3 atau bintang 4 dengan jarak 2 sampai 2 kilo kalau di Mekah ya. Kalau di Madinah ya paling 1 kilo dan lain sebagainya. Dan satu kamar itu berisi 5 orang. Waduh, ini menyalahi aturan protokol kesehatan. Satu kamar isi 5 orang. Benar. Makanya sekarang nggak ada sih. Jadi ada begitu ya. Seperti itu. Jadi satu kamar 5 orang dan itu nggak boleh milih-milih, Mas. Nggak boleh milih. Jadi dipilih ke. Waduh.
Masya Allah. Unda-undi. Unda-undi. Jadi suami istri Iya. bisa jadi berpisah kamarnya itu sudah biasa. Sudah biasa. Jadi seperti itu kan. Itu yang pertama fasilitas. Kalau yang ONH Plus fasilitasnya itu bintang 5. Makanannya juga makanan yang sedikit lebih baik. Kemudian kamarnya pun kita juga tergantung paketnya. Kita bisa upgrade juga satu kamar berdua dengan istri atau satu kamar bertiga dan kita bisa request kamar karena yang mengelola biro umroh sendiri. Jadi lingkupnya lebih kecil. Oh, Seperti itu. tadi lebih fleksibel ya, Lebih fleksibel. juga. Benar. Kalau dari perbedaan apalagi ya tadi enggak. Berarti cuman itu aja ya maksudnya perbedaannya dari masa tunggunya juga. Apakah ada perbedaannya tadi? Ya, kalau masa tunggu tadi, kalau yang reguler itu masa tunggunya sampai puluhan tahun tadi. Kalau NH Plus, puluhan itu sampai 20-an tahun, 30-an tahun. Kalau NH Plus itu sampai 7 sampai 8 tahunan lah. Oke. Sama ini Mas, sama durasinya. Oh. Nah, ini yang membedakan juga durasi. ini. Ini durasi ini apa ini? Mungkin perlu bisa dijelaskan ini durasi kok. Pikiran saya jadi traveling kemana-mana. Gitu. Ada durasi apa? Iya. Iya, coba. Jadi yang dimaksud durasi itu durasi stay kita di Haramain. Oh, Jadi kalau di reguler itu biasanya sampai 40-an hari lah. 40 hari. Tergantung kloternya. 1 bulan lebih berarti tadi. Ya 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Pada dasarnya juga visa haji itu berlakunya 90 hari, Mas. 90 hari ya. Iya, cuman kita memang karena kita dikoordinir, jadi agar kita tidak melampaui batas juga, maka untuk itinerary jamaah reguler itu sampai 40-an hari. 40-an hari ya tergantung kloter. Jadi semakin cepat dia berangkat, semakin lama dia stay di sana. Oh, Semakin lama dia pulang juga. Jadi pokoknya seperti itulah. Iya. Jadi tentatif seperti itu. siap. Kalau yang ONH Plus itu sekitar ada 2 jenis sih, ada yang arba'in, ada yang non arba'in. Apa Arba'in bedanya? itu yang di dalamnya terdapat program sholat 40 kali itu, Mas. Oh, sholat 40 kali berarti 8 hari. Ya kurang lebih seperti itulah atau Ya mungkin Ustadz yang bisa lebih ya menjelaskan. arba'in ya. Iya. Arba'in. Jadi ada program khusus yang namanya arba'in Oh. itulah. Jadi kalau di umroh tuh sholat 40 kali. Oh, 40 kali. Ya, kalau di haji mungkin punya penafsiran atau deskripsi beda lagi ya, Oke. saya kurang tahu. Jadi tergantung yang penyelenggaranya nanti. Jadi kalau di Haji ONH Plus itu durasinya mentok ada yang sampai 26 hari, Oh. ada yang cuma 19 hari. 19 hari ada. Ada. Itu paling cepat. Ya, paling cepat. Karena memang keberangkatannya juga kita biasanya kalau di ONH Plus itu menyesuaikan dengan mendekatnya hari wukuf. Jadi enggak kalau yang apa namanya reguler kan Reguler udah jauh-jauh hari, ya. Sebelum Zulhijjah udah berangkat bahkan. Tapi kalau yang di ONH Plus itu ya mendekati hari-hari tarwiyah. Oh. Jadi awal Zulhijjah baru berangkat. Nanti pulangnya pun juga lebih cepat. Itinerarnya khusus pokoknya. Oke. Seperti itu sih, Mas. Nah, ini jadi tanda tanya juga nih, Tat. Ini harinya untuk ONH Plus lebih sedikit. Tadi Ustadz Jalu menyampaikan sekitar 25 hari tadi nggih. Kalau reguler 40 hari. Nah, ini kok selisih waktunya bisa sekian lama ini dengan harga yang berbeda juga gitu. Kok bisa gitu maksudnya? Kira-kira apakah ada penjelasannya gitu, Tat? Kok bisa Iya. fenomena ini terjadi gitu? Ya kalau dipikir-pikir ya apa ya? Maksudnya kok regane luwih murah tapi Luwes suwi, lebih lama lebih kan, lama. gitu. Jadi memang pada dasarnya fasilitas yang diterima itu semuanya worth it. Oh, Jadi kalau memang kita dengan ONH Plus itu fasilitasnya yang diterima itu worth it. Jarak. Jadi kalau Mas Bulan mungkin belum tahu dan juga teman-teman belum tahu ya. Jadi ibadah haji itu ibadah yang menguras fisik sekali. Apalagi kalau jadi jarak antar titik dari poin-poin manasik ibadah haji itu saja sudah jauh. Itu kalau kita melakukan perjalanan dalam rangka manasik itu sudah capek. Apalagi kalau ditambah ada perjalanan dari hotel ke masjid kan seperti itu kan. Jadi plus lagi kan maksudnya dari mabit di Mina ke Jumroh itu juga bisa 3 kiloan sekali jalan, Mas. Jadi kalau di ONH Plus hajinya itu fasilitasnya itu hotelnya dekat dengan masjid. Hotelnya dekat dengan Jamarot dan lain sebagainya. Jadi memang worth itu it. yang membuat Memang fasilitasnya bintang 5. Iya. Kelasnya bintang 5 seperti itu. Terus kalau waktunya Tat, kenapa kok bisa yang reguler itu bisa lebih lama, yang ONH Plus bisa lebih cepat? Itu bagaimana ya? Ya itu tadi yang saya jelaskan
bahwasanya tergantung kloternya Mas. Oh, Jadi kloter. kalau penyelenggaranya itu kan juga berpengaruh berarti ya. Kalau penyelenggaranya itu adalah pemerintah, maka di sini otomatis lingkupnya lebih besar. Ya toh Mas, lingkupnya lebih besar yang diurus ribuan, ratusan ribu orang bahkan. Lebih banyak kan seperti itu. Jadi nanti penyelenggaranya otomatis mereka mengakali bagaimana caranya agar jamaah haji itu bisa terlayani dengan baik sampai ke tanah suci. Akhirnya dibuatlah kloter-kloter dari Sabang sampai Merauke. Saya kurang tahu ya kloter di Indonesia itu ada berapa puluhan Mas gitu. Puluhan kalau reguler ya. Jadi dibagi-bagi, nanti keberangkatannya pun bertahap. Berarti kayak nunggu giliran lah, nunggu giliran pesawat. Jadi sebenarnya kalau boleh saya ini ya Tat, maksudnya kalau asumsikan itu sebenarnya waktu tunggu yang lebih lama itu sebenarnya hanya menunggu pesawat sebenarnya. Bukan prosesi hajinya itu sendiri sebenarnya. Karena kita juga akhirnya pakai pesawat punya Indonesia sendiri karena dikelola sama Indonesia kan, sama pemerintah seperti itu. Kita pakai Garuda Indonesia. Dan itu memang sudah bolak-balik itu. Berarti sebenarnya prosesi haji sendiri itu tidak selama itu ya Tat ya? Maksudnya tidak selama yang selama ini saya tahunya kan 40 hari gitu. Karena ternyata seperti itu. Iya, mungkin kalau dulu kita ngelihat ada orang tua kita udah haji 40 dino, 40 hari lama banget kan. Iya, lama. Oh, ternyata mereka menunggu giliran terbang. Nah, giliran terbang yang pertama, sesampainya di Mekah Madinah pun mereka nggak langsung melaksanakan manasik haji. Iya. Tapi mereka akan nunggu sampai hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu 8 Zulhijjah Mas. Dari Madinah yang selama menunggu hari tarwiyah itu di Madinah, mereka akan pindah ke Mekah, kemudian bersama-sama jalan ke Arafah. Nanti jadi prosesi haji itu dari tanggal 8 bisa dihitung dari tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah saja. Sisanya itu bukan bagian dari prosesi haji. Maka itu cuman berapa hari itu tadi? Ya jadi kalau dihitung 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari, 1 minggu sebenarnya. 1 minggu aja berarti ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini berarti nanti teman-teman dari Fresnel nanti bisa memilih ya. Maksudnya bisa menghitung sendiri kebutuhannya seperti apa gitu kan. Mungkin bagi teman-teman pebisnis, bagi teman-teman pemerintahan itu kan maksudnya untuk jadwalnya kan yang memang terbatas itu mungkin bisa dijadikan opsi gitu loh, bahwasanya ini ada opsi haji plus yang dia itu memaksimalkan gitu loh, memaksimalkan waktu gitu. Bener, seperti yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Jalul. Ini luar biasa, ini insight baru. BTW Mas, manggilnya Mas Ustadz aja Mas. Mas Ustadz. Biar lebih dekat. Kita kan juga sebenarnya kan udah kenal lah ya. Ini kalau misalnya di depan kamera itu saya berlagak tidak kenal. Tapi kalau misalnya di belakang kamera ya wes lah. We are friend. Ya Allah ya. Lanjut ya. Nah ini Tat, mengenai haji backpacker ini kita udah saya anggap clear ya yang tadi ya. Sekarang topiknya itu haji backpacker. Nah ini saya pernah dengar atau mungkin dari beberapa orang itu ada yang umroh backpacker gitu kan ada. Kalau haji backpacker itu apakah ada? Iya. Saya sebelumnya saya pengen meluruskan dulu nih. Yang dimaksud backpacker tuh gimana sih? Deskripsinya itu seperti apa gitu? Kalau bayangan saya Tat ya, yang namanya backpacker itu seseorang yang terombang-ambing. Jadi dia bawa tas besar kemana-mana. Terus habis itu tidur juga seadanya. Terus nanti kalau misalnya mau butuh tumpangan, ya kita seadanya. Intinya bagaimana meminimalisir budget akomodasi supaya bisa maksudnya, tapi dengan konsekuensi ya semuanya serba seadanya gitu. Tidur mungkin di masjid, mungkin seperti itu atau bagaimana. Nah, ini untuk haji sendiri ini apakah memungkinkan gitu loh untuk kondisi seperti itu gitu. Yang jelas pada dasarnya haji backpacker itu ada. Jadi mungkin kalau memang menurut deskripsi Mas Bulannya seperti itu tadi loh ya. Itu ada dan mungkin. Tapi masalah ilegal atau tidaknya itu nanti dulu. Beda lagi. Makanya masalahnya beda lagi seperti itu. Ini ngomong ilegal ini kok jadi merinding. Mau enggak lanjut. Mas Bulan kayak mau backpackeran sampai ke Mekah ini. Masya Allah. Jadi kalau untuk haji backpacker sendiri itu memang memungkinkan, tapi kemungkinan besarnya adalah ilegal.
Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi setelah saya setelah saya observasi juga dari teman-teman, beberapa juga ada teman-teman yang melakukan haji backpacker. Jadi semuanya ada difasilitasi. Jadi bahkan tapi fasilitatornya berbeda, bukan dari pihak yang resmi berwenang. Jadi dalam arti pemerintah, ya, bukan dari pemerintah Saudi juga. Jadi yang perlu diketahui mungkin kalau haji backpacker dari persepsinya Mas Bulan tadi itu biasanya adalah orang-orang yang sudah mendapatkan izin tinggal di sana. Jadi sudah mukim sebagai ekspatriat di sana, itu kemungkinan besar bisa melakukan haji backpacker. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan di sana itu ada kayak calo seperti itu ya Mas. Calo. Jadi kayak calo haji gitu. Jadi jangan saya langsung ke terminal. Ya, lanjut. Beda calo ini. Oke. Atau calo stasiun kan. Sekarang udah enggak ada. Sekarang udah. Iya, ya. Jadi itu ya. Ada calo yang menyediakan jasa haji backpacker. Syaratnya adalah orang itu sudah tinggal di Saudi. Memang seperti itu. Tapi ini salah. Jadi jangan ditiru. Ala kulli hal, seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah haji itu kalau dari luar Saudi Arabia itu harus punya visa haji itu yang pertama. Nanti insya Allah akan kita jelentrehkan lagi terkait visa haji. Untuk terkait backpacker itu sendiri, seorang yang tinggal di Saudi Arabia seperti yang sekarang terjadi ya, bahwa haji ditiadakan, tapi yang diperbolehkan hanya orang-orang yang stay di Saudi saja kan, seperti itu. Yang diperbolehkan adalah orang-orang yang memiliki tasreh. Tasreh itu kayak apa ya? Bukan taspen ya? Bukan. Kurang. Mohon dicoba lagi Mas Bulan. Saya mau browsing dulu ya. Ya, tasreh. Jadi tasreh itu artinya adalah surat izin jalan. Jadi surat izin jalan. Jadi jangan dibayangkan enak ya di Saudi, tinggal di Saudi, kuliah di Saudi itu bisa haji kapanpun dan lain sebagainya. Tidak, harus punya tasreh terlebih dahulu. Tasreh itu adalah surat izin jalan yang memperbolehkan orang yang stay di Saudi, baik itu warga lokal Saudi ataupun orang luar Saudi yang tinggal di Saudi Arabia, mahasiswa, ekspatriat seperti itu boleh masuk haji kalau mereka punya tasreh. Harga tasreh berapa? Harga tasreh tidak tahu. 7.000 rial. 7.000. Iya benar. 7.000 rial. Aku enggak bedai Mas. Saya kaget, harga tasreh berapa? Ya, saya nggak tahu. Aku nggak lagi tebak-tebakan. Oke, siap. Berapa tadi dah? 7.000 rial. Itu kalau dirupiahkan berapa ya, Tat? Sekitar 26 juta. 26 juta. Bayangkan. Jadi memang hampir sama dengan setoran awal haji reguler. Iya, benar. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau bayangin kita enak ya, tinggal di Saudi bisa haji terus. Ternyata enggak juga, kita harus punya tasreh. Karena dengan tasreh itu yang memastikan bahwa kita itu benar-benar jamaah haji. Jadi bukan yang macam-macam, karena kan orang seluruh dunia berkumpul di sana, otomatis potensi untuk terjadi keributan, untuk terjadi chaos kan besar sekali. Jadi memang itu langkah antisipasi. Di dalamnya juga ada layanan. Jadi 7.000 itu sudah include transportasinya jamaah, sudah include tendanya selama di Armina. Sudah include transportasi seperti itulah, akomodasi itu. Sudah termasuk makannya dan minus tiket pesawat kalau sudah stay. Ya kayak gitu Mas Bulan. Masyaallah. Menarik ini ada. Berarti kalau orang Indonesia sendiri itu memungkinkan ya untuk haji backpacker ya, asal dia udah mukim di sana. Sudah mukim di sana. Bisa banget. Nah, ini juga ini saya itu pernah baca berita gitu. Ada bukan baca berita sih, lebih tepatnya itu saya pernah dengar cerita bahwasanya ada jamaah haji di Indonesia itu yang dideportasi di sana, di bandara, kemudian dipulangkan secara paksa. Kemudian juga ada cerita dari beberapa jamaah itu yang sempat saya datangi juga waktu itu dia hajinya itu ketika melewati checkpoint dia itu disuruh nunduk gitu, nunduk. Nanti kalau misalnya ditanya udah diam aja, pura-pura nggak tahu, pura-pura jadi orang yang ya wis, saya tidak tahu siapa saya tidak tahu saya di mana. Jadi seperti itu gitu loh. Jadi kayak sembunyi-sembunyi gitu. Ada askar. Nyebut-nyebut ya askar. Seperti itu gitu loh. Nah, ini apakah ada hubungannya dengan haji backpacker, Tat? Jadi memang itu beberapa tahun yang lalu sudah terjadi, Mas. Itu ada beberapa kemungkinan.
Oh, ada. Salah satu kemungkinannya adalah dana yang dipunya dari jamaah itu dibuat apply visa bukan untuk haji. Jadi visa untuk ziarah, visa untuk apa dan lain sebagainya. Dan harganya? Dan harganya juga Harganya lebih miring daripada visa haji. Berarti patut dicurigai kalau Iya, jadi memang harus berhati-hati. Jadi memang beberapa kali memang terjadi, selain karena umroh backpacker yang tidak punya tasreh, mereka adalah orang-orang yang berangkat haji tanpa mempunyai visa haji. Yang pertama, yang kedua juga mereka tidak dibelikan tiket pulang bahkan. Jadi bayangkan, ada sekitar 181 orang. Wih, Pada saat itu tahun 2019-an kalau nggak salah, atau tahun 2018-an, sekitar 181-an orang itu mereka ditangkap oleh pihak otoritas imigrasi di sana, kemudian dideportasi. Artinya bukan dideportasi lagi, di blacklist untuk tidak dapat melaksanakan ibadah haji. Dan ternyata usut punya usut itu mereka bisa sampai ke sana karena oknum dari biro travel itu tadi. pakai visa yang nggak resmi itu tadi. Pakai visa yang nggak resmi. Jadi visanya itu ya visa untuk ziarah, visa untuk bisnis. Tapi ternyata orangnya itu adalah jamaah haji. Jadi ini yang perlu teman-teman juga ingat ini ya, bahwasanya sebelum teman-teman, karena ini haji ini duitnya banyak Mas. Oke, siap. Banyak. Jadi perlu dipastikan juga biro travelnya bagaimana. Perlu dipastikan juga dana itu atau dokumen-dokumen kita itu sudah resmi atau belum, seperti itu. Jadi perlu dipastikan itunya. Oke. Kayak gitu sih Mas. Itu terjadi tuh tahun 2000, belum lama inilah, sebelum corona itu. Berarti apa nggak maksudnya memang itu kalau bisa saya katakan itu ilegal ya tadi ya berarti. Ya ilegal. Dan praktek yang Mas Bulan ceritakan tadi itu memang Iya. bener loh, benar terjadi. Yang saya bilang tadi ada calo, Iya. itu prakteknya memang seperti itu. Bahkan itu yang ada yang harganya 1.000 rial. Ya, yang 1.000 rial itu udah include transport, udah include transport sama makan ketika wukuf saja. Oh. Nah itu yang praktek backpacker yang Mas Iya. Bulan bilang. Nginepnya pun di apartemen warga sekitar dan lain sebagainya. Itu semuanya legal tanpa ada tasreh. Dan itu tuh sangat tidak saya rekomendasikan karena memang itu nggak masuk akal gitu loh. Artinya daripada kita mempertaruhkan maksudnya kan kita pengen menjalankan kewajiban Malah dengan cara yang tidak benar ya gitu. bener malah membahayakan kita banget. Siap. Itu yang Mas Bulan ceritain tadi memang ada. Memang ada ya, Tang. Bahkan ada yang biaya lebih murah dari 1.000 yang saya ceritakan tadi. Ketika melewati taftish itu pengecekan ya, Iya. dari askar Saudi sana. Sebelum melewati taftish itu orangnya turun dulu. Jalan dulu lewat gurun pasir 4 km jauhnya. Kemudian nanti setelah yang orang atau drivernya itu tadi sudah lewat taftish, ya nanti ketemuan di Mana gitu. Ya, di mana setelah tadi. Jadi itu sakit. Itu kalau ketemuan, kalau nggak ketemuan sopirnya balik lagi ya, dia di jalan udah saya balik lagi. Iya. Bahaya juga ya. Bahaya juga. Nah, ini Itu pertaruhannya nyawa kalau memang menurut itu. saya, parah sih. Dan kita di sana kan di negeri orang yang nggak tahu apa ya, ini di mana gitu loh. Iya. Nggak kayak di Indonesia yang banyak lampu, di sana kan gurun pasir gitu. Saya tidak bisa membayangkan. Nah, ini Tat. Monggo. Jadi gini, tandanya apakah ada tandanya sih? Maksudnya kayak misal saya ditawari travel A katakanlah, dan apakah saya itu bisa tahu gitu loh bahwasanya saya itu didaftarkan haji dengan jalur yang resmi gitu. Apakah ada tandanya atau ya udah saya nggak tahu apa. Nanti berangkat ya berangkat gitu. Atau gimana? Iya Coba. benar. Ini juga bagian dari edukasi kalau menurut Oke. saya. Ini edukasi teman-teman. Jadi bahwasanya ketika untuk memastikan, karena ya saya ulangi tadi ya, bahwa saya duit haji itu masya Allah kan, Iya. banyak kan. Jadi untuk memastikan bahwa saya duit kita atau uang kita ini memang terakomodasikan untuk keperluan kita ibadah haji, caranya memastikan adalah yang pertama kita lihat dulu biro travelnya. Ini terutama untuk haji plus ya. Kalau untuk haji reguler itu otomatis semuanya dikelola oleh pemerintah lah seperti itu. Kemungkinan untuk tipu menipu saya pikir sudah sedikit sekali, kecil sekali, karena semuanya satu pintu lewat Kemenak, yang pengelola juga Kemenak. Kalau di biro-biro travel umroh yang ONH Plus inilah, atau umroh dan haji ya, yang untuk penyelenggara ONH Plus, itu perlu kita lihat pertama izin PIHK-nya. PIHK itu adalah penyelenggara ibadah haji khusus. Izinnya sudah ada atau belum, sudah terbit atau belum.
Yang kedua adalah kita lihat kwitansi. Kwitansi. Ya meskipun kita bisa aja sih, saya kasih kwitansi berupa invoice dan lain sebagainya, lembaran kertas dari biro itu bisa aja. Cuman kita harus cek. Biro itu biasanya, ini saya kebetulan saya bawa juga sih, kayak contohnya yang apa ya? Yang bisa dipertanggungjawabkan. Contoh ini mungkin biro bisa yang bisa mempertanggungjawabkan. Ditunjukkan juga sih, Tat. Ini kebetulan jamaahnya Fresnel sendiri ya. Jadi kalaupun ada kwitansi, kita harus melihat apakah di dalam kwitansi tersebut itu memang kwitansi resmi dari Kemenak atau dari bank BPRS ya, atau bank penyelenggara lah seperti itu, bank-bank syariah. Itu apakah betul kwitansinya dari bank ataukah dari biro travel. Kalau kwitansi biro travel itu bisa jadi itu bukan bukti yang cukup kalau kita sudah disetorkan. Jadi pastikan itu adalah kwitansi yang di sini namanya setoran BPIH ya. Setoran BPIH. BPIH itu adalah biaya penyelenggaraan ibadah haji. Atau mungkin saya salah sebut, nanti silakan dikoreksi di kolom komentar. Yang penting ada setoran BPIH yang di dalamnya terdapat nomor porsi. Nomor porsi. Jadi kita pastikan duit kita sudah di bank Mas Bulan, bukan di biro travel. Pastikan duit kita sudah di bank, bukan di biro travel, dan kita punya nomor porsi. Yang mana nomor porsi ini bisa dicek kapan saja di aplikasi Kemenak. Yang namanya aplikasi Haji Pintar. Atau bisa juga dicek di website kemenak.gov.id. Ini berarti kita bisa ngecek sendiri status kita ya berarti. Bisa. Berarti kalau misalnya saya bayar biaya haji saya ke Travel A katakan. Ternyata dikasih kwitansi, saya seneng dong. Dikasih tanda terima. Artinya kan saya sudah membayar, saya sudah daftar haji. Sudah daftar haji. Nah, ketika saya ditanya, saya bingung gitu loh. Kamu kapan berangkat? Enggak tahu. Tapi saya udah bayar. Berarti harus ada nomor porsinya itu ya tadi. Ada nomor porsi. Karena kalau nggak ada nomor porsi, kita nggak bisa ngecek di aplikasi Kemenak tersebut. Kayak gitu sih, Mas. Wah, ini penting juga ya. Penting ini untuk diketahui juga ini ya. Iya. Oke. Monggo saya tak minum lagi ya Mas Bulan. Ya, sembari Ustadz Jalu minum, saya sembari lanjutkan pertanyaannya. Jadi mungkin itu tadi kan soal pendaftaran haji ya. Bagaimana supaya kita tidak istilahnya tidak terjebak, tidak was-was gitu. Kalau misalnya itu case-nya kan itu sebelum berangkat nih. Nah, ini case-nya. Ini saya sudah mau berangkat. Istilahnya itu besok saya berangkat, tapi saya itu masih penasaran, saya itu terdaftar dalam haji yang legal atau ilegal. Itu apakah masih ada cara saya untuk mengecek? Ya, betul. Jadi kalaupun sudah terdaftar, kemudian sudah punya nomor porsi haji, atau bahkan belum punya nomor porsi haji, ya pastikan dulu punya nomor porsi haji, itu yang pertama. Dan ketika sudah mendekati hari keberangkatan, dicek validasi dokumen kita. Jadi kita bisa ngecek. Jadi ada juga website dari pemerintah Saudi yang membuat kita bisa ngecek visa kita. Progres visa kita. Itu ada di mova.gov.apa gitu, saya lupa. Jadi nanti silakan kalau teman-teman mau ngecek visa, silakan di googling aja cara mengecek visa haji dan umroh, itu pasti keluar seperti itu. Atau pakai bahasa Inggris how to check Hajj and umroh visa. Siap. Ya not bad lah ya. Ya kayak gitu. Jadi kita bisa ngecek. Yang pertama dicek validasi dokumennya adalah apakah visa kita itu adalah visa haji atau bukan. Siap. Apakah visa kita visa haji atau bukan. Kalau itu bukan visa haji, bisa dipastikan. Ya karena kita memang transaksinya adalah kita pengen berangkat ibadah haji UNH+ kan gitu. Kalau visanya bukan visa haji, perlu dipertanyakan ke biro travelnya. Yang pertama. Yang kedua adalah dari segi pelayanan, servis selama sebelum keberangkatan. Apakah kita setelah daftar itu kita mendapat komunikasi yang kontinu, ataukah kita dibiarkan begitu saja, ataukah ada program-program tertentu. Karena kalau setahu saya ya untuk Fresnel sendiri ini itu ada sekolah hajinya, ada ini, itu Masya Allah sekali. Saya pikir ini juga salah satu
memang ada value-nya di situ gitu loh Mas. Berarti jamaah nggak dilepas gitu aja daftar, Ah, habis itu ya udahlah kamu tinggal nunggu aja, nanti berangkat tak panggil lagi untuk iya, kayak gitu. Nggak hanya sekedar itu nggak gitu sekedar ya. itu. Oke. Jadi memang ada sentuhan-sentuhan lah seperti itu. Jadi perlu dipastikan juga. Tapi ya itu sih yang paling krusial visanya. Visa. Visanya haji atau bukan. Kayak gitu Mas Bulan. Kalau dari sisi bandaranya, Ustadz, apakah ada perbedaan ya antara bandara yang haji maupun bandara non haji? Ya memang kalau di sana sih di Jeddah itu sendiri ada beberapa bandara. Ada bandara Saudia, ada bandara haji. Bandara Saudi itu khusus maskapai Saudi Airlines. Kalau bandara haji itu biasanya dimaksimalkan penggunaannya, dioptimalkan penggunaannya saat musim haji. Dipastikan juga landingnya adalah di bandara haji itu. Jangan sampai landingnya di Riyadh, jangan-jangan sampai jadi TKI nanti bukan jadi jamaah haji. Berarti ini gini tak. Berarti kalau misalnya saya visanya visa haji, nggak mungkin saya landing di Riyadh. Nggak mungkin. Pasti di Jeddah, atau di Madinah. Di Madinah. Oke. Kalaupun di landing di Riyadh, pastikan jadi kemungkinannya sangat kecil sekali ya karena ini dikelola oleh Biro Umroh. Iya. Kecuali kalau emang itu adalah oknum biro yang mengaku biro tapi sebenarnya dia adalah agen-agen TKI dan sebagainya. Kalaupun visanya haji, kita landing dimanapun, kita masih bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Gitu loh Mas. Jadi logikanya gitu. Jadi walaupun landing di Riyadh, walaupun landing di mana, kalau visa haji ya masuk Mekah Madinah boleh. Aman ya. Berarti tetap visanya itu yang paling penting. Oke. Kayak gitu sih. Oke, ini kemudian saya lanjutkan lagi ya terkait pendaftaran. Nah, ini bagaimana sih supaya saya itu bisa memastikan bahwasannya saya itu daftar secara aman. Itu nanti katakanlah progres apa yang akan saya terima gitu, sehingga akhirnya saya bisa memastikan bahwasannya oh ini aman pendaftarannya. Gitu. Ya. Jadi mungkin ya yang saya sampaikan tadi yang membuat kita merasa aman dengan progres penyetoran duit kita dan sebagainya itu tentukan dokumen-dokumen yang kita dapatkan tadi itu Mas. Kita harus pastikan. Jadi kalaupun kita sudah nyetorkan uang, itu pastikan kita punya ini setoran BPIH ini salah satunya. Itu kita biasanya memang kalau dalam biro travel itu yang mengambil bukan jamaahnya langsung. Kalau UNH Plus setoran BPIH ini yang mengambil bukan jamaah langsung, diambilkan oleh Biro Umroh di bank. Di sini Bank Syariah Indonesia ya, BSI ya. Kemudian nanti kemudian nanti di sini ada lembar untuk penabung. Jadi ini lembarnya beda-beda. Kita bisa minta juga ini ke Biro Umroh. Ke Biro Umroh dan Haji ya. Iya. Kita bisa minta juga ini yang lembar pertama untuk penabung, lembar ketiga untuk Departemen Agama, lembar ke 2 dan lain sebagainya. Ini juga ada peruntukannya sendiri-sendiri. Jadi yang pastikan kita dapat dokumen-dokumen yang valid. Kita dapat dari segi bironya juga kita dapat fasilitas, dapat pelayanan yang baik juga. Artinya tidak dibiarkan begitu saja, paling tidak kita punya perlengkapan lah kan kayak gitu ya. Ya seperti itu. Jadi kalau yang nggak dapat itu semuanya, ya itu bisa dipertanyakan, harus was-was, nggak bisa tidur, harus hati-hati. Apa nomor porsi saya keluar? Udah ngedol sawah, jual sawah udah kejual, nomor porsi nggak keluar, jual sapi, luar biasa ini berarti. Ini nggak berarti memang harus ada sifat kehati-hatian dari kita sendiri dan kita harus cerdas gitu untuk kecemplungan semut. Kalau menurut sains semut itu adalah protein. Walaupun beratnya cuma 0,0000000. Nah, tadi itu cuma karangan saya aja. Jadi baik, mungkin itu ya sesi podcast pada sore hari ini mengenai jenis-jenis antrian haji yang ada di Indonesia dan sebagai edukasi kita semua supaya kita itu bisa berhati-hati dalam melakukan pemilihan travel, melakukan pendaftaran haji itu supaya lebih maksudnya lebih selektif lah. Jadi mungkin seperti itu. Betul. Alhamdulillah luar biasa ini. Ini sudah sore, mohon izin ada saatnya untuk melakukan perpisahan di dalam kamera. Makasih. Tapi sebelum kita berpisah ini ini saya mau mengajak sahabat dari Fresnel ini untuk sama-sama berdoa bersama. Jadi bagi sahabat Fresnel yang
sekiranya ingin segera berangkat ke Baitullah dalam rangka haji atau umroh nggih. Monggo bisa mengetikkan amin di kolom komentar, karena dengan kita mengetikkan amin, insya Allah malaikat menjadikan itu sebagai doa, sebagai harapan kita supaya supaya nanti Allah yang nanti akan menunjukkan jalan. Jadi mungkin hanya dengan mengetik amin saja tadi. Itu mungkin nanti modal jempol aja. Nah, itu nanti bisa dihitung Allah Subhanahu wa taala sebagai niatan yang sungguh-sungguh. Nanti saya kalau nonton videonya, Mas, saya juga bakal ngetik amin, Mas. Siap. Saya juga kok, Iya. Bahkan kalau misalnya uploadnya sekarang, saya akan mengetik sekarang juga ya. Laptop sudah di depan. Amin kok. Baik, terima kasih Ustaz Jalu atas kehadirannya pada sore hari ini. Luar biasa, semoga dapat menjadi berkah, dapat menjadi manfaat, dan dapat menjadi amal jariah untuk Ustaz Jalu dan juga keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Rihal, mungkin podcast pada sore hari ini bisa kita akhiri, dan sampai jumpa pada episode selanjutnya dalam podcast Haji Selagi Muda. Saya Bulan Ramadhani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.